Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kevin Dailefran dengan NIM 191359. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang materi yang telah saya dapatkan selama mengikuti pembelajaran di mata kuliah desain interior dan eksterior. Yang terhormat Bapak Trisna Putra sebagai dosen pengampu mata kuliah desain interior dan eksterior. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang materinya. Yang pertama kita akan membahas tentang apa itu mata kuliah desain interior dan eksterior. Mata kuliah ini memberikan gambaran dan pemahaman terhadap konsep dan jenis-jenis desain interior, perilaku konsumen, dan tren desain interior terkini. Mata kuliah ini juga memberikan pemahaman tentang teori warna dan bagaimana mengaplikasikan kombinasi warna agar sesuai dengan selera pasar sasaran. Mata kuliah ini juga menuntut mahasiswa agar mampu menyelesaikan sebuah proyek rancangan desain interior, mengakomodir semua informasi termasuk masukan dan saran dan dapat merealisasikan hasil rancangan desain interior dengan baik. Berikutnya kita akan membahas tentang perkembangan interior dan eksterior. Cikal bakal desain interior di dunia ternyata sudah berawal pada pola hidup manusia purba. Penemuan gambar-gambar di dinding gua purbakala diprediksi menjadi ornamen hiasan sempat tinggal manusia purba. Para manusia purba yang tinggal di gua menghiasi gua tersebut dengan aneka gambar berupa lukisan manusia, binatang, dan tanaman. Kreasi desain interior tersebut berlanjut melalui suku-suku tertentu yang membuat gubuk dari bahan lumpur, bahan batang pohon, dan kulit binatang. Tak hanya dianggap lebih mudah, gubuk buatan manusia purba tersebut juga lebih nyaman karena bisa menahan perubahan cuaca. Suasana interiornya akan terasa lebih hangat pada musim dingin dan lebih sejuk di musim kemarau. Bangsa Mesir kemudian berinisiatif menghiasi gubuk sederhananya dengan ornamen dekorasi berupa furniture sederhana, hiasan dari kulit binatang, dan vas yang telah dilukis. Perkembangan sejarah desain interior berlangsung semakin pesat pada bangsa Yunani, berinisiatif membuat konstruksi bangunan yang lebih kokoh dan indah. Sejak saat itu, bangsa Yunani dan bangsa Roma mulai terbiasa menghiasi seisi rumah dengan vas bunga yang indah, lantai mozaik, dan lukisan di dinding untuk mempercantik interior tempat tinggalnya. Bukan hanya Yunani yang dikenal dengan konstruksi bangunan dan interior bernuansa megah, bangsa Timur Tengah juga mengembangkan ciri khas gaya Bizantium yang identik dengan bangunan berkubah dan interior serba mewah. Sedangkan bangsa Eropa memiliki kebanggaan tersendiri dengan bangunan ala gotik berbentuk vertikal yang disempurnakan dengan mural pada dindingnya. Selanjutnya, perubahan tren desain interior berlangsung besar-besaran pada abad pertengahan di Eropa, tepatnya pada masa Renaissance. Dinding-dinding rumah dihiasi dengan lukisan indah, lantainya dilapisi permadani lembut yang terbuat dari bahan velvet. Dan interior rumah juga disempurnakan dengan furniture yang dipenuhi ukiran. Hal tersebut terus berlanjut pada era Baroque, yang identik dengan ornamen berupa lilin dan cermin artistik. Masa revolusi industri turut membawa pengaruh besar terhadap perkembangan desain interior di dunia. Kala itu, tren desain interior mulai ditampilkan pada majalah. Tak lama setelah revolusi industri terjadi, lahirlah gaya interior regensi yang merupakan sudut pandang terbaru terhadap gaya interior Yunani. Desain interior bergaya regensi memadukan konsep ala Mesir, Cina, dan Gotik dengan elemen-elemen neoklasikal. Salah satu ciri khas gaya interior ini adalah kursi dan tirai yang menggunakan warna merah. Popularitas desain interior yang mewah dan megah mulai bergeser pada Frank Lloyd, mewujudkan ide tentang desain modern yang simpel melalui perbuatan The Paris Style House. Perubahan pun terus terjadi ketika banyak masyarakat enggan menggunakan ornamen-ornamen interior yang terkesan mahal dan berlebihan. Sebagai gantinya, material interior yang terbuat dari kaca dan logam mulai populer. Pasca Perang Dunia II, desain interior mulai berkembang ke arah desain atletik dan didukung dengan penemuan vinil yang dapat digunakan sebagai bahan lantai. Hingga akhirnya tren tersebut juga mulai bergeser ke arah desain kontemporer yang mengandalkan warna-warna cerah dan elemen interior sederhana. Apa itu desain interior? Menurut Simon Dodsworth, tujuan desain interior adalah untuk membuat manusia sebagai pemakai ruang dapat beraktivitas dengan efektif,
dan merasa lebih nyaman pada ruangan tersebut. Ini berarti, dibandingkan cabang seni lainnya, desain interior lebih mengedepankan keindahan ruangan atau bangunan untuk memberikan kenyamanan saling menyatu dan memiliki pemanfaatan yang optimal. Pada mata kuliah ini, kami juga berkesempatan untuk mengamati langsung desain interior dari Cafe Karsa, sebuah kafe yang berada di sebelah UNP. Pada minggu ke-7, secara sederhana, kami membahas brand. Brand dapat diartikan sebagai identitas yang membedakan suatu elemen dengan elemen lainnya, membedakan seseorang dengan orang lain, membedakan produk dengan produk lain, membedakan perusahaan dengan perusahaan lain. Fungsi dari brand tidak hanya sebagai pembeda, namun juga meningkatkan nilai atau value di mata pasar sasaran. Sementara, branding merupakan praktik pemasaran yang dilakukan membangun brand melalui berbagai unsur seperti misalnya menggunakan merek, logo, maskot atau tokoh, sound, penggunaan kata-kata, jingle, akronim, hingga penggunaan tampilan visual. Elemen visual seringkali diasosiasikan pada sebuah merek. Dengan demikian, salah satu upaya untuk membangun brand adalah dengan sajian visual melalui desain, sehingga desain dianggap sebagai sumber kekuatan yang tegas dan elemen kunci dari branding. Hal ini yang membuat sebuah brand menggunakan desain untuk menciptakan identitas visualnya. Pada mata kuliah ini kami juga berkesempatan untuk melakukan sebuah praktek menggunakan bahan limbah, yaitu penggunaan limbah keramik untuk membuat sebuah karya seni, yaitu karya seni berupa mozaik. Memanfaatkan limbah pecahan keramik untuk diolah menjadi karya kerajinan tentunya sesuatu pekerjaan yang unik. Mengingat pecahan keramik jika tidak dimanfaatkan pada akhirnya hanya dijadikan sebagai bahan ukuran tanah. Jika pecahannya besar, bisa juga dimanfaatkan sebagai lantai rumah. Meskipun pecahan keramik sejatinya sebagai barang buangan yang tak bernilai, tetapi kreativitas akan mengubahnya menjadi benda bernilai tinggi. Mengutip pada modul prakarya paket B Kemendikbud tahun 2018, limbah keramik termasuk limbah keras anorganik, yakni limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang kuat dan tidak mudah dihancurkan dengan alat biasa, melainkan harus menggunakan teknologi tertentu seperti pemanasan, pembakaran, dan penghancuran. Limbah keras sendiri dapat menimbulkan masalah bagi lingkungan. Proses recycle dapat menjadi salah satu solusi permasalahan ini. Salah satunya dengan menjadikan sebagai bahan baku kerajinan. Apalagi tidak perlu biaya tinggi untuk mendapatkan limbah pecahan keramik, karena jenis limbah ini biasanya dibuang oleh para kontraktor. Cara pembuatan kerajinan limbah pecahan keramik dapat dimanfaatkan dengan teknik mozaik, yaitu menempel potongan-potongan kecil menjadi sebuah lukisan yang indah. Contoh kerajinan yang dihasilkan dari limbah pecahan keramik diantaranya seperti keranjang sampah, vas bunga, hiasan dinding, dan wadah serbaguna. Pada pertemuan di mata kuliah ini, kami juga berkesempatan untuk melakukan langsung pengamatan terhadap desain eksterior yang ada di Cafe MPH atau Tour de Cafe. Kemudian kita akan membahas tentang eksterior. Eksterior adalah bagian luar sebuah bangunan, entah itu rumah, gedung, atau konstruksi lainnya. Maka, eksterior bisa diartikan sebagai bagian bangunan yang berbatasan langsung dengan lingkungan sekitarnya. Jika interior mencakup berbagai hal yang ada di dalam bangunan seperti kamar tidur, kamar mandi, dan ruang tamu. Eksterior meliputi berbagai hal yang biasanya ditemukan di bagian luar bangunan seperti teras, kanopi, dan taman. Desain eksterior tidak hanya berfokus pada struktur arsitektur bangunan, namun juga penggunaan cat, lantai, dan dekorasi untuk luar ruangan. Elemen desain eksterior. Eksterior terdiri dari sejumlah elemen desain yang berhubungan dengan lingkungan luar. Berikut adalah 3 elemen pada desain eksterior. Yang pertama adalah elemen arsitektur, konstruksi, dan juga landscape. Prinsip dasar desain eksterior. Prinsip dasar dalam eksterior akan membantu dalam mengembangkan maupun memperbarui bagian luar rumah. Selain itu, memahami prinsip dasar juga akan menjadikan desain eksterior rumah yang biasa menjadi jauh lebih menarik. Prinsip keseimbangan dan bentuk. Untuk mencapai keseimbangan eksterior, penggunaan bentuk dan simetrisme pada setiap bagian harus tepat.
Hal ini bisa ditentukan dengan lebih mudah jika mengetahui tujuan bangunan, apakah akan digunakan sebagai tempat tinggal, kantor, toko, atau yang lainnya. Faktor lain yang diperlukan untuk dipertimbangkan adalah interaksi bangunan dengan lingkungan sekitar. Pastikan bentuk keseluruhan bangunan, termasuk bentuk geometrisnya berbeda dengan bentuk landscape alami lingkungan sekitar. Prinsip warna, tekstur, dan material. Dalam hal warna, penting untuk memilih warna utama yang mendominasi dan mudah dipadukan dengan warna lain. Warna kontras bisa digunakan sebagai elemen eksterior seperti pintu dan jendela. Warna merupakan cara efektif untuk menonjolkan bangunan. Selain itu, perhatian tekstur bangunan eksterior seperti pada bagian fasad dan dinding pasti akan mampu menampilkan kesan unik. Kemudian kita akan membahas tentang emotional design. Emotional design adalah istilah yang dikenakan oleh Donald Arthur Rothbard, salah satu pendiri Nielsen Norman Group. Dalam buku populernya Emotional Design adalah pendekatan desain untuk menghadirkan konsep desain hotel yang memberikan pengalaman positif bagi tamu hotel. Pengalaman positif menghasilkan emosi positif yang dapat berdampak besar pada persepsi tamu hotel. 3 level dari emosi adalah visceral, yang terdiri dari attractiveness, pre-consciousness, initial impression, dan feelings. Kemudian adalah behavior, yaitu usability, product function, performance, effectiveness of use. Kemudian ada reflective, yang terdiri dari meaning of product, impact of thought, sharing the experience, dan cultural meaning. Baiklah, berikut yang dapat saya sampaikan mengenai hal-hal yang telah saya dapatkan selama mempelajari mata kuliah desain interior dan eksterior. Saya ucapkan terima kasih jika ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.